Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 4 Minutrate Putri. Jumpa lagi dengan Bu Vivi dalam mata pelajaran bimbingan IPA. Kali ini kita akan membahas pengertian dan sifat cahaya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini antara lain: 1. Menjelaskan konsep cahaya. 2. Mendeskripsikan sifat cahaya. 3. Menjelaskan pemanfaatan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap untuk belajar semuanya? Harus siap. Kalian semua kan anak-anak yang hebat, harus bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, tahukah kalian mengapa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Apa karena kita memiliki mata? Apa karena itu saja? Atau karena ada hal lain? Betul sekali. Kita dapat melihat benda di sekitar kita karena adanya cahaya. Nah, kalau tidak ada cahaya di sekitar kita, maka kita tidak dapat melihat benda-benda tersebut. Contohnya ketika lampu mati, kamu pasti nggak bisa lihat apa-apa. Nah, sebenarnya apa sih cahaya itu? Kenapa kok dia penting ya? Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Cahaya tidak memerlukan media untuk merambat. Cahaya dapat melintasi ruang hampa. Itulah sebabnya kita dapat melihat pancaran sinar matahari di bumi. Nah, itu yang dinamakan cahaya. Nah, namun cahaya itu dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Kemudian setelah diserap dan dipantulkan oleh benda, mata kita sebagai indera penglihatan akan menangkap cahaya yang terpantul dari benda tersebut, sehingga kita dapat melihatnya atau melihat benda itu tadi yang memantulkan cahaya. Begitu proses terjadinya benda sehingga bisa dilihat oleh mata kita. Sifat-sifat cahaya. Ada 5 sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Banyak sekali ya sifat-sifat cahayanya. Ini semua akan kita bahas satu-satu karena sifat-sifat ini sering kita temui di sekitar kita. Jadi ketika kita melihat suatu fenomena alam, kita bisa tahu sifat apa yang muncul ya. Oke, pertama, cahaya merambat lurus. Jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Bila diperhatikan, berkas cahaya yang masuk tersebut lurus, tidak bengkok. Itu pengertian cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya menembus benda bening. Sifat yang berikutnya adalah cahaya dapat menembus kaca di jendela rumah meskipun telah ditutup dengan kain berwarna gelap atau berwarna hitam. Kalian bisa melihat jika cahaya matahari masih bisa menembus ke dalam rumah kamu. Nah, bisa dicoba tuh. Sifat berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya atau refleksi adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan yang terkena cahaya tadi. Contohnya adalah ketika kita bercermin. Nah, jadi ketika kita bercermin, kita memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian sifat berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan.
Pembiasan merupakan suatu peristiwa pembelokan arah dari rambat cahaya di mana cahaya tersebut melalui dua zat yang mempunyai kerapatan yang berbeda, sehingga cahaya yang berasal dari zat yang mempunyai kerapatan kurang menuju ke zat yang mempunyai kerapatan yang jauh lebih banyak dibanding dengan cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati dengan garis normal. Nah, itu pengertian cahaya dapat dibiaskan. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar yang ada pada video. Nah, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas akan tampak bengkok, itu karena pembiasan. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contoh alami dari ini adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Seperti yang kita tahu, pelangi terdiri dari 7 warna yang berbeda. Namun, warna-warna tersebut berasalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Nah, cahaya matahari yang berwarna putih ini tadi dibiaskan oleh titik air hujan sehingga terurai menjadi 7 warna pelangi. Itulah sebabnya kenapa kalau setelah hujan kita bisa melihat pelangi yang berwarna-warni seperti itu. Nah, akhirnya kita sampai pada tugas. Lakukan percobaan berikut. Letakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air dengan posisi seperti pada gambar di samping. Amati pensil dari sisi luar gelas dari sampingnya. Pertama, bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding dengan aslinya? Kedua, sifat cahaya apakah yang terjadi pada percobaan tersebut? Tuliskan hasil pengamatan kalian dan kirimkan ke WA Bu Vivi ya. Akhirnya kita berada di penghujung materi. Terima kasih karena telah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.